Aku aku bukan ngeduluin Allah ya. Tapi aku yakin kita menang loh. Aku yakin, minta maaf. Yakin mereka nyoblos kita deh. Tahu deh, bener deh. Sidul ini sudah mulai dilupakan oleh orang-orang. Rano Karno ini dianggap angkatan tua saja. Rano Karno, kalau kita melihat malah sekarang ini di eranya TikTok, dia malah terlihat tidak disukai oleh masyarakat. Karena apa? Dul tidak bisa mencerminkan Sidul yang di film dengan Sidul yang dibawa oleh Rano untuk pilkada. Karena yang dibawa oleh Rano untuk pilkada ini adalah Sidul versinya Ganjar waktu di pilpres. Yang sombong, yang sudah jumawanya tingkat tinggi, sampai dia bilang di TikTok ramai sekali orang berbicara. Bagaimana Sidul bilang, saya tidak mendahului Tuhan, tapi saya akan menang. Nah, ini artinya dia tidak menjiwai Sidul itu sendiri, yang Sidul itu rendah hati, Sidul itu santun, Sidul itu terlihat sekali walaupun berpendidikan, tapi ia berbudaya. Bang dulu, baru aku. Mbak, aku bukan ngeduluin Allah ya. Tapi aku yakin kita menang loh. Aku yakin, minta maaf. Yakin mereka nyoblos kita deh. Tahu deh, bener deh. Perkembangan dari DKJ, kalau melihat hasil survei, membuktikan kekuatan partai itu masih sangat tinggi. Dan kita tidak bisa bilang bahwa partai politik itu diabaikan oleh masyarakat. Dan itu terbukti dengan kuatnya Ridwan Kamil. Sampai dalam berbagai survei, yang menarik adalah dari 17 tahun sampai dengan tingkat 45 tahunan itu memilihnya RK. Apa maksudnya itu? Jadi terlihat sekali dominan RK begitu dicintai oleh masyarakat dari kalangan umum, dari generasi Z, X, atau milenial sekaligus. Nah, tapi Pramono Anung sama Rano Karno ini yang bermasalahnya adalah dia kok disukainya sama orang tua. Nah, menarik memang hasilnya. Jadi jangan-jangan memang efek dari Pak Prabowo Gibran waktu itu dicintai sama anak muda, dicintai sama kalangan anak muda itu masih berdampak. Sedangkan Rano Karno ini jangan-jangan memang masuk kepada kategori Sidul yang eranya itu orang-orang yang sudah tua sekarang ini ya, yang sangat mencintai film Dul, sangat kenal sama Sidul, tapi di era yang sekarang orang bertanya Dul itu apa, jangan-jangan. Dan inilah yang terjadi. Makanya di usia 56 tahun dia besar, tapi besarnya pun tidak kompetitif karena masih 40 melawan 33. Artinya, kenapa dikatakan tidak kompetitif? Dia tidak aman posisinya. Karena sangat kompetitif sekali, cair malah. Bahkan, lebih uniknya lagi, Suswono yang kita perkirakan tidak berpengaruh besar, ternyata dia lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan Rano Karno. 43% dipegang oleh Suswono. Sedangkan Rano yang dikatakan orang Jakarta, yang dikatakan dengan Sidul, dia malah mendapatkan 33%. Masih di bawah Suswono ya. Nah, ini membuktikan bahwa jangan-jangan Sidul ini sudah mulai dilupakan oleh orang-orang. Rano Karno ini dianggap angkatan tua saja. Memori saja. Tapi untuk gubernur atau calon gubernur pasangannya ini Rano Karno, kalau kita melihat malah sekarang ini di eranya TikTok, dia malah terlihat tidak disukai oleh masyarakat. Karena apa? Dul tidak bisa mencerminkan Sidul yang di film dengan Sidul yang dibawa oleh Rano untuk pilkada. Karena yang dibawa oleh Rano untuk pilkada ini adalah Sidul versinya Ganjar waktu di pilpres. Yang sombong, yang sudah jumawanya tingkat tinggi, sampai dia bilang di TikTok ramai sekali orang berbicara. Bagaimana Sidul bilang, saya tidak mendahului Tuhan, tapi saya akan menang.
Nah, ini artinya dia tidak menjiwai Sidul itu sendiri, yang Sidul itu rendah hati, Sidul itu santun, Sidul itu terlihat sekali walaupun berpendidikan, tapi ia berbudaya. Dan yang terlihat dia malah merecoki, ataupun bahasanya bahasa yang halusnya, dia terlihat malah sibuk mengurusi dari berbagai janji kampanye orang lain, bukan dia menawarkan janji kampanyenya. Contoh, Dharma Kun soal JIS untuk tiket gratis, kata Sidul, saya tidak akan melakukan itu karena tidak masuk akal. Begitu juga apa yang dilakukan oleh RK ketika dia mencoba untuk menawarkan soal rumah. Sidul melihat hal itu, coba tanyakan kepada mereka gitu loh, kalau saya tidak. Nah, hal-hal seperti ini malah membuktikan dia dalam posisi yang terbawa suasana, selalu mengkritisi orang lain, tapi dia lupa menyampaikan visi misinya. Padahal semestinya dia itu warga Jakarta yang bisa membantu Pramono Anung. Sikap santun Pramono Anung ternyata tidak dibawa oleh Sidul ini, dan salah. Sidul ini membawa tulisan bahwa Rano Karno adalah Sidul, tapi di kenyataannya dia tetap menjadi Rano Karno. Dia tidak memainkan Sidulnya itu. Ya. Padahal warga Jakarta itu adalah warga Jakarta yang beda dengan 2017. Dia malah menginginkan kesantunan. Dia malah menginginkan kedekatan dengan masyarakat. Bukannya yang tadi yang saya bilang, jumawa, sudah mulai membanggakan diri, merasa bahwa dia itu terkenal, dia itu keren karena dia adalah artis, aktor ternama dan filmnya laris. Nah, ini yang tidak dibawa. Sifat karakter film itu yang semestinya dibawa. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Dharma Kun sekarang ini? Nah, ini yang menarik Dharma Kun. Bahkan menariknya, Dharma Kun itu kalah dengan Golput. Golput itu sekitar 3,8%, tapi Dharma Kun dapatnya nasakom atau nasib 1 koma. Kalau bahasanya akademisi ya. Nasakom itu nasib 1 koma. Dia cuma dapat 1 koma saja. Lalu pertanyaannya, di mana kekuatan persorangannya? Jangan-jangan memang persorangan hanya dapat 618 misalnya, yang harus disetujui, jangan-jangan segitu juga yang mencintai Dharma Kun atau yang akan memilih Dharma Kun. Dan ini adalah pertanyaan yang, lalu buat apa maju persorangan kalau handainya cuman bawa modal segitu, menangnya cuman modal segitu juga gitu loh. Untuk apa? Mendingan dia tidak maju dalam persorangan, karena dia sudah maju persorangan pun penuh dengan kontroversi, dan ketika dia sudah maju, dia kalah dengan Golput. Golputnya, hitung-hitungannya di dalam survei saat ini 3,8%. Dharma Kun hanya mendapatkan 1,2%. Melawan Golput saja kalah. Bagaimana melawan 2 kandidat lain? Dan ini memalukan dari sisi persorangan yang semestinya dia menjadi daya tarik baru bagi masyarakat yang tidak suka dengan partai politik, yang tidak suka dengan partai politik yang dianggap menciderai dari Anies Baswedan. Ternyata Dharma Kun tidak bisa untuk menjawab itu, dan bahkan malah dia tetap mendapatkan angka yang bisa dikatakan jangan-jangan lebih kurang daripada angka partisipasi yang dia bawa ke KPU untuk persorangan. Jadi menariknya bisa dikatakan DKJ ini dengan berbagai penjelasan Anda tadi, sepertinya RK itu nggak bisa dihadang ya? Kalau melihat kenyataannya memang RK ini saat ini dia masih tinggi. Bahkan dikatakan RK itu 61% untuk yang tidak goyah pilihannya. Di antara 3 goyah ini, 61% itu antara RK dengan Rano. Tapi yang terkuat tetap di RK. Permasalahannya adalah masih cair. Masih ada 30-an%. Nah, 30-an% inilah yang rasa-rasanya PDI Perjuangan itu cuma berharap dari Anies Baswedan dengan anaknya Abah. Itulah yang dimainkan oleh PDI Perjuangan untuk mendapatkan tambahan. Sementara
harusnya bukan itu yang dilakukan, tapi mendekatkan diri kepada masyarakat dan bersifat sahaja kepada masyarakat, menawarkan programnya. Kalau berharap kepada Anies, jangan-jangan diprank oleh Anies. Anies itu sakit hati oleh PDI Perjuangan karena 2 kali dia datang, tidak jelas nasibnya baik di DKJ maupun di Jawa Barat. Tiba-tiba dia diharapkan untuk mendukung PDI Perjuangan. Apakah anak Abah itu mau mendukung PDI Perjuangan? Jangan-jangan diprank oleh Anies sekali lagi PDI Perjuangan. Ternyata Anies ini malah lebih membelot kepada PKS karena irisannya adalah PKS. Dan kita harus bisa melihat kekuatan Suswono sekarang lebih tinggi daripada Rano. Itu karena PKS. Jangan sampai mengharapkan Anies Baswedan. Anies Baswedan juga berkata bahwa dia akan pro salah satu calon ketika melihat visi dan misi, tapi ternyata gerbongnya Anies ini adalah gerbong yang sudah tumpul atau sudah pecah di mana-mana. Kalau gerbongnya sudah pecah, masyarakat kesadarannya tinggi untuk memilih yang stabil, memilih yang sama dengan pemerintahan, memilih yang sama dengan koalisi yang ada. Otomatis kecenderungannya Zong memilih Anies. Dan kalau Zong memilih Anies, lagi-lagi PDI Perjuangan ini dikecewakan kembali oleh Anies. Dan siapa yang bisa tertawa? Ya anak Abah yang tertawa. Mereka melakukan manuver kembali, membohongi PDI Perjuangan. Lagi-lagi Banteng itu lupa kalau dia itu semestinya menjaga kadernya ketimbang mengharapkan loyalis dari yang lain. Betul. Nah, jadi sebenarnya ada yang saya baca bahwa anak Abah ini juga belum menentukan pilihan ya, sesuai dengan perkataan dari Pak Bung Anies ya. Nah, ini berarti bisa jadi game changer nanti. Iya, ini dia yang menarik. Mereka ini sedang meninjau dan mereka juga belum tentu hubungannya patron klien. Seorang klien yang patuh kepada patronnya. Karena bagaimanapun demokrasi itu bersifat rahasia. Bisa jadi dia suka dengan Rano, tapi karena programnya tidak baik atau tidak tepat dan tidak selaras dengan pemerintahan, dia menyatakan buat apa memilih Rano, apalagi kalau potensi kalahnya sudah jelas. Jadi bisa jadi mereka itu akan lebih memilih di antara dua. Kalau tidak memilih RK, mendingan golput. Ketimbang milih Rano tapi tidak menang juga. Mendingan ketahuan dia menyatakan daripada memilih Rano tapi PDI Perjuangan, lebih baik dia menarik dirinya untuk memilih yang menang atau tidak memilih sama sekali dengan cara golput, dengan cara memberikan coblosannya 3 calon itu. Dan itu saya rasa wacana itu harus disikapi oleh PDI Perjuangan dengan bukan menarik gerbongnya Anies Baswedan, tapi mewaspadai bahwa mereka akan diprank oleh Anies. Nah, ini yang harus disimak dan dipelajari oleh mereka. Jadi artinya gini, RK dalam hal ini juga berharap ya dari anak Abah ini ke dia. Dan mungkin dia juga akan melakukan upaya itu mungkin. Jelas, PKS itu akan menarik, berusaha sekali PKS menarik. Dan PKS pun menyatakan bahwa garis mereka itu, bagaimanapun, mereka selalu mendukung Anies Baswedan. Dan bahkan kalau dipertanyakan mana yang lebih nyakitin, PDI Perjuangan atau PKS, jelas PDI Perjuangan yang lebih nyakitin. Karena PDI Perjuangan itu yang menunjukkan kemarahannya kepada Anies Baswedan, yang menunjukkan ketidaksukaannya kepada Anies, yang menunjukkan dia tidak benar-benar serius mendukung Anies. Betul. Sementara PKS menyatakan diplomatis, kami mendukung Anies, tapi 4 kursi tidak didapatkan Anies. Jadi, bisa jadi anak Abah itu merasa bahwa PKS dengan Anies ini tidak ada masalah, malah PDI Perjuangan dengan Anies yang bermasalah. Nah, ini yang harusnya dipelajari, jangan sampai terjebak menarik-narik Anies, ternyata gerbongnya Anies ini memang irisannya ke PKS dan sangat loyal kepada PKS. Ujung-ujungnya apa? Lagi-lagi di prank. Apalagi kalau seandainya berharap suaranya 40%, kalau sekarang kan 33-an, 33% untuk yang didapatkan oleh Pramono Rano, ternyata di bawah angka itu. Kalau seandainya ditaruh Anies sudah
berkoar bahwa mendukung, cuma ternyata mendapatkan 26%, apa rasanya? Dibohongi kembali PDI Perjuangan. Dan ini yang harusnya dipelajari oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai kemakan. Karena kenapa angka 26? Karena kemarin PDI Perjuangan itu turunnya 2,6%. Jangan-jangan memang dia nanti dapat suaranya di 26. Artinya biar ingat memori yang kemarin di Pilpres, kalah 2,6, sekarang cuma dapat 26%. Nah, ini yang harusnya dipelajari oleh PDI Perjuangan. Nah, satu statement lagi, kira-kira mungkin nggak satu putaran RK menang? Kalau ditanya mungkin atau tidak, kalau ngelihat generasi Z, generasi milenial, generasi X sangat memungkinkan RK satu putaran. Apalagi nomor urutnya RK sudah jelas, nomor urut 1. Dia pun sudah menyatakan nomor urut 1 artinya satu putaran. Nah, ini akan terbawa di dalam pikirannya masyarakat. Sementara Rano berada di nomor berapa? Nomor urut 3. Yang artinya orang melihat Ganjar kemarin nomor urut 3, Ganjar kalah, Ganjar sombong. Jangan-jangan Rano sama sombong nomor urut 3 kalah pula. Dan kalau itu yang terjadi, ini malah membuktikan bahwa nomor urut 1 yang dulunya digunakan oleh Anies Baswedan ternyata tetap berdampak positif terhadap RK karena didukung oleh PKS. Karena didukung oleh partai-partai lain. Dan kesadaran ini yang harusnya dijaga oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai dia dibohongi lagi, dikecewakan lagi. Maksudnya dibohongi adalah dia berpikir bahwa dia besar, ternyata kenyataannya publik itu tidak menerima. Sikap itu ya. Nah, hal-hal ini yang harus diperhatikan. Rano ini bisa jadi memang besar, tapi kalau melihat fakta di Banten saja, dia kalah. Jangan-jangan di Jakarta juga dia akan kalah. Dan ini yang harusnya diperhatikan oleh PDI Perjuangan. Jangan-jangan memang Rano ini sudah tidak laku nilai jualnya. Karena masyarakat dari generasi Z, generasi X sampai milenial tidak memilih Rano. Lebih besar kepada RK. Bahkan generasi Z sekitar 70-an atau 60-an%. Dan ini memalukan sekali buat Rano. Karena dia mencitrakan Sidul, tapi ternyata dia tidak ada yang kenal. Di usia yang 56 malah dikenal. Artinya PDI Perjuangan salah memilih pasangan calon. Jangan-jangan Rano ini adalah kader usang, kader yang populer, tapi di kalangan orang tua, bukan anak muda. Sementara pemilihnya adalah anak muda. Dan Sidul ini yang tidak bisa direpresentasikan dengan warga Jakarta. Ini yang harus dipelajari kalau saya lihat.